Yang kami hormati juga Wasekjen Bapak Alfredo Panjaitan, Wakil Bendahara Umum Bapak Simbol Tulang Saya. Kemudian yang kami hormati lagi Panglima, nomor satunya Panglima DPP Bapak sendiri, tepuk tangan dulu. Yang kami hormati jajaran saya juga dari Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Bapak Ibu dari unsur pemerintah yang hadir hari ini. Hatur nuhun Bapak Ibu sudah datang. Yang kami banggakan Ketua DPC terlantik terpilih hari ini Bapak Sahat Simangunsong. Berikut juga para ketua PAC-PAC yang terlantik hari ini dari PAC Kecamatan Cikembar, Cicurug, dan PAC Cibadak, beserta seluruh kader-kader Pemuda Batak Bersatu se-Sukabumi. Puji Tuhan, kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pelantikan dan deklarasi DPC Kota Kabupaten Sukabumi dan PAC Cibadak, Cicurug, dan Cikembar. Jadi Bapak Ibu dari unsur pemerintah, saya mau sedikit menambahkan tadi kenapa diulosi. Ulos itu simbol dari orang Batak. Orang Batak itu banyak simbol-simbolnya. Kalau diulosin itu berarti memberi kehangatan, berarti salam hangat. Itu biasa dulu raja-raja itu biasanya ada adat Batak tuh ada namanya guru itu pihak perempuan, anak itu pihak laki-laki, yang pihak anak itu memberikan kehangatan atau kesejahteraan untuk anak-anaknya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Supaya nanti kalau sampai di rumah ditanya istri atau suaminya, ini ulos apa nih? Supaya itu makna dari adat Batak. Jadi terkait acara pelantikan hari ini, terima kasih juga buat panitia Pak Erwin Tampu Bolon SSI telah memimpin sebenarnya menyelenggarakan acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Jadi kami dari Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, saya sendiri sebagai ketuanya, itu bukan haji, tapi Hendrik Liston Spontan. Takutnya ada yang bilang itu haji, ya? Bukan, itu Hendrik. Dulu saya merantau tahun 2001 ke Bekasi, susah bikin KTP, namanya kepanjangan. Itu namanya kampung Kopen. Yang mana Pak dipotong hanya atau L-nya? Saya pilihnya H saja Pak dipotong, lebih keren Liston. Jadi karena teringat Bapak saya dulu Sonny Liston, petarung yang melawan Muhammad Ali itu Sonny Liston, maka namanya Liston. Itu pembukaan dikit ya Ketua Sahat. Jadi Pemuda Batak Bersatu ini sebenarnya hadir di dunia ini sekarang ini, kalau nggak salah Pak Ketum 5 negara ya. Tangan Ketum ada berapa tuh? 1, 6. Ada 6 negara. Ada 6 negara di seluruh dunia. Artinya Batak itu ada di mana-mana. Bagaimana Pemuda Batak Bersatu ini bisa mempersatukan orang-orang Batak? Mempersatukannya untuk apa? Nanti kita cerita. Saya mau tambahkan lagi dari DPD Jawa Barat saat ini ada di 23 Dewan Pimpinan Cabang dari 27 kabupaten kota Jawa Barat dengan keanggotaan sebanyak 16.000. Jadi kekuatan 16.000 ini sebanyak 578.000 jiwa. Yang masuk di PBB masih 16.000. Yang pastinya yang masuk di PBB ini adalah yang disebut sudah dewasa. Ada juga ada nanti di Sapma, Satuan Pelajar Mahasiswa yang masih berumur 13 sampai 17 tahun. Jadi itu totalnya ada 16.000. Jadi kehadiran PBB ini tentunya berdasarkan apa yang dicita-citakan oleh Bapak Ketua Umum kita berikut dengan dia berdiri adalah bagaimana Pemuda Batak Bersatu ini bisa mempersatukan seminimalnya orang-orang Batak dulu untuk berbuat baik. Nah, untuk berbuat baik ini tidak gampang. Tadi banyak Pak Penasihat Sinaga tadi itu keren itu tadi. Tidak sombong kata Ketua Pak Sahat Simangunsong juga. Nah, bahasa tidak sombong dan
baik ini kan gampang diucapkan, bagaimana melakukannya susah. Cek orang Sunda mah hayang udunan ke hese, cenah gotong royong. Mau gotong royongnya bagaimana nih? Satu rasa satu jiwa, ya. Nah, kadang-kadang implementasi satu rasa satu jiwa salah. Satu ngerokok, satu lagi nggak ngerokok. Kan kita satu rasa satu jiwa. Rokok mana yang nanya? Artinya rokokmu aja saya isap, menyatakan satu, bukan begitu. Artinya Pemuda Batak Bersatu hadir di seluruh dunia ini untuk menuai, menebar, memberi kebaikan. Nah, di sini kalau saya biasanya sebagai ketua DPD melihat Pemuda Batak Bersatu ini, yang saya selalu lihat baca-baca itu sebenarnya Mars PBB-nya yang diciptakan oleh Bapak Habib Saran Lubis, hari ini tidak hadir sebagai wakil ketua umum. Apa yang disebutkan sana? Bahwa PBB ini pun hadir berdasarkan Pancasila, bangsa yang toleransi, satu rasa dan satu jiwa, dengan pedoman yang kuat, itulah Pancasila. Pancasila, hari ini lahir Pancasila 1 Juni. Jadi sejarah Pancasila itu dimulai dari dalam pembentukan BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Tapi saya ingin, walaupun saya tahu, kita semua tahu arti Pancasila, kita semua tahu 5 sila, tapi saya ingin bersama-sama kita mengucapkan dulu, minimal di acara pelantikan DPC Kota Kabupaten Sukabumi ini, kita gaungkan dulu Pancasila supaya bisa menyerap di hati kita masing-masing. Sama-sama kita ucapkan Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini yang nomor 5 sebenarnya, ada juga cita-citanya PBB di sini. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya PBB sudah mengambil beberapa poin dari Pancasila. Kalau sila keempat itu keterwakilan, kami ini sebagai pengurus merasa kamilah wakil-wakil orang Batak dulu di organisasi ini, untuk bersama-sama kita membentuk persatuan, membentuk keadilan. Karena Bapak Ibu dari pemerintah, kalau orang Batak tidak ada agamanya, tidak boleh masuk PBB. Maka ketuhanan yang Maha Esa katanya benar, karena di Mars PBB pun sudah dicantumkan pedoman yang kuat katanya Pancasila. Kemudian setelah kita bertuhan, barulah kita kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita sesama orang Batak ini bisa adil, beradab, tidak gontok-gontokan, semuanya harusnya bisa dibicarakan. Orang Batak paling gampang tersinggung, hanya masalah tulang-tulang pun kadang-kadang berantem. Oh gitu, hanya masalah nggak dipanggil namanya berantem. Saya yakin DPC Kota Kabupaten Sukabumi ini bakalan keren, karena ketuanya di sana keren. Tepuk tangan buat ketua ini. Artinya pasti kami dari Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat yakin seluruh orang Batak yang ada di Kabupaten Kota Sukabumi bisa masuk menjadi anggota PBB, supaya kita menjadi satu kekuatan yang besar minimal di 2 kabupaten kota ini, untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat, dengan ormas-ormas lain, dengan pemerintah, TNI Polri bersinergi menciptakan paling tidak kondusivitas. Jangan seperti ada beberapa juga orang Pemuda Batak Bersatu secara nasional yang kita perhatikan, kalau sudah pakai baju merah seolah-olah darahnya ingin mendidih mulu. Bukan ya. Merah itu hanya tanda berani. Berani kemana? Bukan berani berbuat yang jahat, berani buat baik, berbuat baik.
Berbuat baik itu butuh keberanian. Banyak pun uang saya di kantong saya ini, kalau nggak berani saya berbuat baik, nggak berani saya keluarkan, gitu ya. Dan itu tadi, kalau urutan Pancasila, 92, 93, maka orang-orang Batak dipersatukan di PBB ini persatuan. Barulah kita bisa menjadi keterwakilan kita di antara orang Batak. Maka kalau saya lihat lagi kegiatan-kegiatan PBB yang suka mengangkat orang mati, melihat orang sakit, membantu, kegiatannya sepanjang hari ini kebanyakan ini kegiatan sosial. Ya. Artinya bagaimana orang-orang Batak yang termarginalkan di satu daerah kita hadir. Orang-orang yang tidak mampu, tidak mendapat pendidikan, tidak mendapat kesehatan, tidak mampu untuk makan layak. Tentunya kami sangat yakin dan percaya apapun dinamika yang ada di dalam struktur kepengurusan Pemuda Batak Bersatu Kota Madia dan Kabupaten Sukabumi ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan hati yang ringan, dan tentunya harus dengan rendah hati. Satu pesan buat Ketua Sahat Semangunsong, menjadi pemimpin orang Batak, benar kata tadi Pak Senegal, tidak gampang. 2 orang aja bisa berantem. Kumaha uing 16.000. Anggota berapa sekarang Pak Semangunsong? Ada 300? 1.000. Nah, itu kerjaan yang berat 1.000 itu. Tapi kita harus selalu berdoa sama Tuhan. Amanah yang diemban hari ini adalah titipan dari Tuhan untuk bagaimana kita selalu rendah hati kepada kawan-kawan kita, khususnya orang Batak. Bagaimana kita juga bisa saling bersinergi dengan pemerintah untuk menularkan kebaikan-kebaikan. Jadilah agen-agen kebaikan. Yang namanya agen seperti agen asuransi, berlomba-lomba dia cari income kan. Tapi kalau kita jadi agen kebaikan, kita berlomba-lomba mengumpulkan kebaikan, kita tularkan kebaikan-kebaikan, jadi agen-agen kebaikan. Apa? Kalau ada yang marah-marah di sana, wonten tinggal gitu doang. Kalau ada marah ibu-ibu, saya salah apa ibu? Coba dirubah paradigma orang Batak, kita sampai di Pulau Jawa ini, kita rubah sedikit paradigma orang Batak yang gampang marah-marah dan cepat emosi. Pelan-pelan saja. Jangan berasumsi Pemuda Batak Bersatu ini ingin cepat seperti apa di Republik ini. Berbuat yang kecil-kecil aja dulu. Apa yang bisa dilakukan di Kecamatan Cikembar, paling tidak bisa membantu pemerintah menjadi agen prokes. Kalau ada nggak pakai masker, oh Pak Ibu pakai masker, nanti pulang jangan tulari keluarganya COVID. Paling tidak itu dulu. Jangan bercita-cita terlalu besar, yang kecil-kecil dulu. Dari Cikembar ke Cicurug, Cibadak, pelan-pelan, lama-lama perbuatan yang sedikit dikumpul-kumpul di DPC menjadi besar. Jadi itu pesan dari kami DPD Jawa Barat. Mudah-mudahan sekali lagi DPC Kota dan Kabupaten Sukabumi ini bisa tumbuh dan berkembang dan bermanfaat buat masyarakat di sekitar kita. Terima kasih. Kami dari DPD Jawa Barat juga mungkin tidak luput dari kesalahan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan sikap kami yang salah. Kami juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang merdeka.